Bukan, bukan. Ini bukan telepon. Ya sekali-sekali bercanda boleh dong. Ya, ini adalah sebuah PC. Ya, jumpa lagi di Jagat Review TV dan kali ini kita akan membahas mengenai PC yang mungil sekali. Ya, Lenovo ThinkCentre M90N Nano. Ya, ini adalah sebuah PC desktop yang sangat kecil sekali. Keren ya, bawahnya merah, atasnya abu-abu. Ya, ini adalah Lenovo ThinkCentre M90N Nano. Sementara yang di samping saya satu lagi ini adalah yang versi M90N Nano IoT. Ada sedikit beda fungsinya, kita akan bahas dua-duanya. Ya, untuk yang satu ini memang ukurannya kecil banget ya. Kecil banget, tapi stylish, keren gitu. Ya, nanti kita akan bahas port-portnya semuanya sekalian. Ini adalah form factor USFF atau Ultra Small Form Factor ya. Casingnya ini ukurannya sekitar 0,35 liter doang. Jadi ini adalah sebuah PC desktop yang sangat kecil, bahkan volumenya lebih kecil daripada sebotol air mineral yang 600 ml itu ya. Untuk dimensi versi yang nano biasa ini panjangnya adalah 17,9 cm dengan lebar 8,8 cm dan ketebalan 2,2 cm. Tipis, lumayan tipis ya. Sementara untuk versi IoT yang ini ya, versi IoT ini panjangnya sama 17,9, lebar 8,8 cm juga, tapi ketebalannya di 3,45 cm. Ya, kenapa dia tebal? Karena versi yang satu ini itu ada heatsink ya, datang dengan heatsink ya. Jadi dia tidak menggunakan kipas, tapi dia menggunakan heatsink yang besar sekali. Tentunya ini akan membantu dia menjadi sangat silent, nggak berbunyi tapi tetap dingin. Gede banget nih heatsinknya soalnya. Nah, oke, dari sisi bobotnya, untuk yang M90N Nano yang satu ini bobotnya cuma 460 gram. Sementara untuk yang versi IoT, ya karena heatsinknya gede, sekitar 705 gram. Nah kemudian sebelum kita mulai, yang dua ini mau dipakai buat apa sih sebenarnya ya? Jadi PC desktop ThinkCentre M90N Nano dan M90N Nano IoT ini bisa dipakai buat apa aja? Kita bisa melihat beberapa kemungkinan penggunaan, seperti misalnya di rumah gitu ya. Ini cocok untuk PC desktop rumah yang nggak makan tempat ya. Kali-kali kalian bukan termasuk yang cocok dengan I/O ya, maunya punya monitor sendiri gitu. Jadi monitornya terpisah, kalian tinggal beli PC desktopnya aja, dan ini kecil, bisa disembunyikan di mana aja gitu ya, karena kecil banget. Ini akan jadi ideal untuk rumah-rumah atau ruangan yang kecil, apartemen misalnya gitu. Tapi dia juga cocok kalau misalnya mau digabung dengan TV. Ya, kalian bisa pakai dia dengan TV buat sarana hiburan, buat nonton. Bahkan kalau mau TV-nya sekalian dipadukan buat bekerja pun bisa sebenarnya ya. Selama memang TV-nya 4K mungkin ya, resolusinya tinggi, atau IPS, layarnya yang bagus, bisa-bisa aja. Oh ya, dalam pengujian nanti kita tes ya. Dua-dua ini juga bisa muter video sampai dengan 8K 60, 8K 60 fps. Nah, untuk di perkantoran atau di perusahaan-perusahaan ini cocok untuk yang meja kecil. Lagi-lagi sebuah kantor kalau misalnya tidak cocok dengan I/O dan cocoknya dengan monitor satu biji, lalu PC-nya mungkin mau ganti-ganti ya, dan sekarang mau pakai PC yang irit daya, kecil, mungil, bisa ganti pakai yang satu ini. Selain itu, satu hal yang menarik, usage case yang menarik adalah kalau memang bekerjanya pakai PC desktop, tapi mau bekerja di rumah dan di kantor. Jadi pindah-pindah, tapi emang nggak buka di jalan. Apa menariknya pakai laptop aja? Sebentar, ini jelas lebih kecil dari sebuah laptop. Ini bahkan bisa masuk ke dalam tas pinggang. Bukan harus tas ransel atau tas yang gede. Ini bisa masuk dalam tas pinggang dan tetap powerful juga ya. Jadi dia bisa di rumah dipasang, dipakai buat kerja, dia pindah ke kantor, dibawa jalan, pindah ke kantor, pakai lagi kerja di kantor. Nah, sementara itu untuk yang versi IoT ini cocok untuk perusahaan yang mau implementasi IoT. Jadi butuh sistem komputasi di mana aja posisinya, bisa di tempat yang panas mungkin, di tempat yang dia nyempil-nyempil di mana gitu ya. Karena emang rugged dan memang dia nggak butuh kipas. Jadi nggak usah dipikirin, dipakai setahunan gitu, kipasnya kotor nggak ya? Ya nggak bakal kotor karena nggak ada kipasnya gitu kan. Dan ini akan sangat cocok sekali untuk digital signage ya, ya billboard di belakangnya mesinnya ini. Ingat ya, termasuk mesin yang kencang ini sebetulnya ya. Kios-kios gitu ya, call center juga, resepsionis di mana ya di depan itu juga belum tentu selalu dingin gitu ya. Ini bisa kemudian kasir, pabrik, dan masih banyak lagi. Saya berpikir mungkin di gedung-gedung parkir ya,
ini mungkin bisa buat di loket parkirnya, kan kadang-kadang tempatnya juga nggak dingin-dingin banget gitu ya, banyak getaran di situ. Nah ini kan nggak ada kipas, nggak ada apa ya, dia akan sangat cocok sekali di situ. Oke, bicara soal daya tahan, durability-nya untuk yang dua ini sebetulnya sudah dites dengan uji military spec 810H ya, military standard test. Jadi ada office wear and tear, ada radiation, ada drop, ada shock, ada extreme temperature and pressure juga. Bahkan keduanya ini dinyatakan siap dioperasikan tanpa henti 24/7, 24 jam. Ya, 365 hari setahun. Banyak yang nanya kan, kuat nggak dihidupin terus? Yang dua ini dirancang untuk kuat hidup terus. Jadi nggak banyak PC yang dirancang buat hidup terus-terusan 24 jam. Itu biasanya buat server. Tapi yang dua ini memang dirancang untuk seperti itu. Terutama yang versi IoT, ini mau lingkungan yang ekstrim juga nggak ada masalah harusnya. Nah, yang menarik lagi adalah tersedianya mounting bracket dan VESA mount ya. Jadi pada paket pembelian ThinkCentre M90N Nano dan IoT itu disediakan mounting bracket beserta VESA mount agar supaya unit ini bisa dipasang bersama power adapternya di posisi belakang monitor. Ini membuat meja jadi lebih lapang gitu ya. Karena dia sembunyi kan di belakang monitor ya. Dan ini juga membuat sensasi jadi seperti I/O PC di mana kalian tidak melihat di mana mesinnya karena mesinnya tersembunyi. Oke, mari kita lihat spesifikasinya. Unit yang kita uji ini ya adalah versi retail, jadi dua-duanya itu dijual bebas ya. Nggak usah pakai project apa segala macam. Oke, untuk prosesor ThinkCentre M90N Nano ini menggunakan Core i3 8145U ya, ini yang versi retailnya. Kotem Skylake fabrikasi 14 nano TDP 15 watt 2 core 4 thread ya. Kemudian kalau untuk yang satu ini menggunakan Intel Celeron 4205U. Beberapa kali kita udah tes ya di notebook dan ini adalah Celeron yang lumayan kencang karena base-nya adalah Core atau Skylake di sini. Fabrikasi 14 nano ya. Dia ada 2 core dan 2 thread. Nah, untuk RAM-nya ya, ThinkCentre M90N Nano yang ini sudah onboard 8GB DDR4 dan langsung dual channel. Oh, ya onboard ditempel 8GB langsung dual channel. Asik ya. Sementara kalau yang versi satunya lagi yang IoT ini onboard 4GB DDR4 single channel ya, 4GB single channel aja di sininya. Dari sisi storage, untuk yang versi biasa yang Nano ini, yang tipis ini menggunakan 250GB SSD M.2 NVMe PCIe. Sementara untuk versi yang IoT yang pakai Celeron 4205U ini menggunakan 128GB ya. Tapi sama SSD M.2 NVMe PCIe. Sementara untuk sistem grafis, ya dia tidak menggunakan sistem grafis tambahan, hanya yang tersedia di prosesornya aja. Untuk power supply, keduanya menggunakan power supply yang sama, sebuah adapter 65 watt. Nah, kita masuk ke konektor dan tombol ya. Kalau kita lihat yang M90N Nano ya, di front panel kita lihat ada tombol power on off, ada satu Type-C USB 3.1 Gen 2 ya, ada dua USB 3.1 Gen 2, ada satu jack audio combo ya 3,5 mm juga. Lalu di rear panel atau di bagian belakangnya ada satu DC in untuk ngecas, ada satu display port, ada satu USB 3.1 Gen 2, ada satu Type-C USB 3.1 Gen 2 dan ini mendukung display out ya. Jadi bisa output display di sini. Ada satu USB 3.1 Gen 2 ya, kemudian ada satu Ethernet di sini. Dan satu Kensington lock untuk mengunci di meja. Lalu ada satu konektor untuk antena Wi-Fi. Luar biasa, konektornya banyak banget ya. Oke, kemudian untuk yang versi IoT, front panelnya ada tombol power on off di situ ya. Ada dua serial port, ini kelihatan banget serial port ya. Kayak buat mesin kasir atau apa mungkin ya, butuh serial port di sini. Kemudian ada satu Type-C USB 3.1 Gen 2, ada dua USB 3.1 Gen 2, ada satu jack audio combo 3,5 mm. Kemudian di bagian belakang itu ada DC in ya, ada display port di situ, ada satu USB 2.0, ada satu Type-C USB 3.1 Gen 2, dukung display out juga di sini ya. Jadi display bisa di Type-C juga ya. Satu Ethernet, satu Kensington lock dan satu konektor untuk antena Wi-Fi. Jadi kelihatan banget dua-duanya itu luar biasa lengkap konektor-konektornya. Nah, untuk konektivitas near kabelnya, kita menggunakan Wi-Fi AC dan Bluetooth. Dari sisi security, dia dilengkapi dengan BIOS-based Smart USB Protection, jadi mencegah pencurian data melalui port USB. Ya, namanya juga seri Think ya,
selalu begitu ya. Lalu dia menggunakan hardware base TPM ya, Trusted Platform Module 2.0. Jadi ada enkripsi data agar lebih aman. Lalu dia juga punya chassis intrusion switch di situ. Ada Kensington lock juga di situ untuk mencegah terjadi pencurian. Jadi bisa dikunci di tempat. Oke, sekarang mari kita lihat performance-nya aja. Ya, tidak berharap terlalu banyak karena memang ini fungsinya bukan lebih ke arah performance, tapi oke, kita lihat. Cinebench R15 seperti biasa, sebuah software yang tidak cocok sebetulnya buat benda-benda ini karena tidak akan 3D rendering juga pakai ini, tapi nggak apa-apa, kita hanya mau tes seberapa jauh dia drop performance ya. Kita coba cek pakai yang versi Nano yang ini dulu ya. Kita lihat skornya ada di 274, lalu perlahan turun ke 260-an di dalam setting better ya. Lalu untuk setting full speed kita lihat skor di 270-an, kemudian tidak drop sama sekali. Jadi kalau kipasnya full speed, performance tetap di 270-an. Lalu kemudian kita beralih ke yang satu ini ya, versi yang satu ini. Ya nggak ada settingan kipas karena emang nggak ada kipasnya. Dan mau kita apakan pun skornya tetap sama di 140-an. Jadi konsisten sekali. Dan ini adalah skor yang sebetulnya lumayan oke nih, lumayan kencang di 140-an ini. Tidak terjadi gejala throttling sama sekali walaupun nggak pakai kipas. Luar biasa. Iyalah heatsink segede gini ya. Oke, lalu kalian pasti bertanya, bisa nggak sih diajak buat edit-edit? Mungkin bukan yang paling cocok, tapi ya kita tes aja ya. Oke, versi IoT nggak kita tes untuk ngedit-ngedit ya. Tentunya karena nggak cocok, RAM cuma 43, cuma pakai Celeron juga. Nah, tapi yang ini kan sudah pakai Core i3, harusnya udah lumayan untuk ngedit. Oke, mari kita coba. Exporting video. Kita coba yang versi Full HD aja ya. Source video seperti biasa yang 2 menit 7 detik. Kita lakukan color correction, video layering, macam-macam di situ ya. Seperti biasa. Kita ekspor ke YouTube lagi Full HD 60 fps. Dengan software kita dapat 22 menit 2 detik. Sementara untuk pakai GPU acceleration kita lihat 15 menit 25 detik. Bisa, bukan yang paling hebat, tapi memang masih bisa. Lalu saya tahu pasti masih ada yang nanya, gamingnya gimana? Harus dicoba dong. Oke, agak gila, tapi kita coba deh. Kita coba gaming. Grid Auto Sport. Jadi kita coba game yang jalan ya. Kita nggak coba game yang nggak jalan. Oke. Ya, game yang jalan adalah Grid Auto Sport misalnya M90N Nano. Ya, kualitinya di low 45 sampai 60 fps masih jalan. Memang gamenya cukup ringan. Lalu kemudian yang IoT, versi IoT ini bisa jalan di quality ultra low. Itu 45 sampai 60 fps juga. Sementara itu Tomb Raider 2013 ini agak berat sedikit ya. Di versi Nano yang biasa yang non IoT ini kita bisa dapat di quality normal itu 30 sampai 45 fps. Sementara uniknya ternyata yang satu ini masih bisa memainkan Tomb Raider juga walaupun dengan RAM hanya 4 GB. Tapi ya cuma 20 sampai 40 fps. Jangan berharap yang luar biasa mulus lancar terus-menerus. Tapi masih bisa kalau mau. Dan buat ada yang nanya, Valorant gimana Valorant? Oke, Valorant buat yang satu ini masih bisa dimainkan ya. Kualitinya memang low di 40 sampai 60 fps. Kalau yang di sini nggak bisa karena terlalu sering drop fps memang. Sementara itu untuk video playback kita udah bahas di depan tadi. Ini cukup menarik bahwa ternyata dia bisa menjalankan video 8K 60 dengan lancar menggunakan software Films and TV ya, video player bawaan Windows 10. Kita lihat bahwa kalau kita muter 8K 60 itu memang utilisasinya IGP-nya atau integrated graphics jadi tinggi sekali. Itu tidak terjadi kalau kita nonton film 1080p tentunya. Lalu kita tes storage testnya ya, dan kita tes yang ini dulu ya, yang versi Nano yang biasa bukan yang IoT ya. Nah kita lihat sepertinya Lenovo salah pasang SSD lagi ya. Read-nya 3551 Mbps dengan write 2348 Mbps. Ketinggian untuk yang kecil begini, tapi nggak apa-apa ya, namanya dapat dikasih lebih berarti bagus ya. Kemudian untuk versi IoT kita lihat dia read-nya ada di 834 Mbps, sementara write-nya ada di 379 Mbps ya. Sepertinya karena dia menggunakan SSD PCIe 2.0 by 2 X2, jadi membuat kecepatannya memang nggak tinggi-tinggi amat, tapi ini masih jauh banget di atas kecepatan sebuah hard disk tentunya. Oke, untuk konsumsi daya kita bisa lihat ThinkCentre M90N Nano ya, dengan Wi-Fi dan Bluetooth on. Kita load Cinebench R15, dia maksimum menghabiskan sekitar 23 watt powernya. Kecil banget ya, itu full load ya untuk prosesor. Lalu kalau kita jalankan 4K 60 video playback, dia maksimumnya di 14 watt.
beban paling berat terlihat pada saat dia menjalankan video 8K 60 ya, maksimumnya di 36 watt. Ya, tapi kapan kalian nonton 8K 60? Ya, kayaknya masih agak lama standar itu ya. Ya, tapi yang jelas bisa. Dan 14 watt nonton film 4K, 23 watt load Cinebench, bahkan idle-nya berapa? Cuma 8 watt. Iya, yang ini cuma 8 watt. Rendah sekali idle-nya. Oh, masih kurang rendah. Oke, mari kita bahas yang satu ini. Di load Cinebench versi IoT ini hanya 13 watt. Nonton video 4K 60 ya, lokal ya, bukan streaming, ini 9 watt maksimum, 9 watt. 8K 60 memang jadi lebih tinggi di 18 watt. Idle-nya berapa? 4 watt. Ya, idle-nya membuat kalian bisa melupakan ini ya, 4 watt. Karena PC desktop yang gede aja itu bukan idle. Ya, di standby, jadi dalam kondisi semuanya pada mati begitu, tapi standby itu sekitar 1,5 watt, 1 sampai 1,5 watt kadang-kadang ya. Sementara ini 4 watt doang dalam kondisi hidup tapi idle. Oke, untuk suhu kerja kita coba kasih load lagi dengan Cinebench R15 ya, sebuah load yang kurang masuk di akal sebetulnya. Kita lihat dengan better thermal performance suhu di sekitaran 94 derajat Celcius. Ini peak maksimum tertinggi-tingginya ya dalam kondisi yang kecil begini. Full speed itu suhu juga sekitar 94 derajat Celcius ya. Tapi ingat, itu hanya dalam kondisi full speed. Dalam kondisi normal nggak pernah nyampe 90-an derajat Celcius sebenarnya, itu cuma karena dipaksa doang. Sementara itu untuk versi yang IoT ini dingin. Jadi suhu tertinggi mau diapain juga kisarannya hanya di 53 sampai 55 derajat Celcius saja. Dan ingat, ini tidak pakai kipas. Oke, pasti pada nanya harganya berapa ya. Jangan potong dulu karena harga ini masih akan dilanjutkan lagi dengan bonusnya apa ya. Oke. Untuk versi yang satu ini, unit yang kita uji, yang ThinkCentre M90N Nano, ini harganya 10.299.000. Ada satu varian lagi yang menggunakan i5 8265U, RAM 8GB, SSD 512. Itu di 12.999.000. Sementara itu, untuk versi yang satu ini, yang versi IoT, ini di 7.899.000. Versi retailnya hanya ada satu tipe saja. Tapi, perhatikan ini. Setiap pembelian yang dua ini sudah termasuk satu Windows 10 Home diberikan situ. USB wired keyboard and mouse sudah ada. Mounting bracket dan VESA mount udah ada. Oke, masih normal ya. Converter Type-C USB to HDMI. Oke, ya harus ada memang ya. Antena Wi-Fi. Masih ingat dia pakai Wi-Fi? Iya, dia pakai Wi-Fi sudah di sini ya. Dan monitor Lenovo ThinkVision S22e yang kalau dibeli terpisah harganya 2.199.000. Ini adalah monitor 21,5 inci Full HD panel VA, bukan TN. VA jadi mirip sama IPS 75 Hz. Ya. Jadi seperti langsung dapat diskon 2 juta atau palingnya dapat ekstra bonus monitor ya. Oh ya, semuanya datang dengan garansi 1 atap 3 tahun dengan layanan on-site. Jadi layanan on-site, teknisi Lenovo yang datang ke tempat. Pengguna nggak perlu repot-repot ke service center. Untuk layanan on-site tentunya harus telepon dulu. Oke, kita lihat recap. Poin menarik, bodinya kecil, mungil ya, bahkan lebih kecil daripada sebotol air mineral yang 600 ml. Hemat tempat di meja kerja ya, nggak ada masalah dan bahkan bisa taruh di belakang monitor. Performa prosesor stabil, gejala throttlingnya tipis banget ya. Bahkan yang satu ini versi IoT tidak kena throttling sama sekali, nggak ngedrop performa sama sekali. Kalian mau gaming, ya masih bisa lah dikit-dikit ya. Ini bukan buat gaming, buat kerja sebetulnya. Lalu yang lucu, dia siap untuk muter video sampai 8K 60. Ini luar biasa. Dua-duanya sangat irit daya dan dua-duanya ada di bawah 10 watt saat idle. Bahkan yang versi ini cuma 4 watt idle-nya. Ya dibebani aja cuma naik beberapa watt doang gitu ya. Jumlah konektornya melimpah ruah, udah ada konektivitas Wi-Fi, AC dan Bluetooth ya. Kemudian ini yang susah dicapai dengan merakit PC biasa adalah fitur keamanan kelas bisnis yang sangat lengkap sekali. Bahkan dua-duanya sudah lolos uji military spec di situ ya. Dan ingat, dua-duanya siap dijalankan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Ini luar biasa. Bahkan untuk yang apalagi yang ini dalam kondisi yang ekstrim sekalipun aman, nggak ada masalah. Dan tadi ingat garansinya
Satu atap, ya, nggak usah pikir komponen mana yang mesti digarasin kemana, dan teknisi datang sendiri ke rumah atau ke kantor. Lalu ada bonus monitor. Oh, itu penting banget, karena itu kayak nge-cut semua harganya, ada bonus monitor di situ. Dan dalam paket penjualannya kayak udah lengkap banget. Jadi buat kalian yang nyari PC mungil, desktop mungil, entah itu buat di rumah atau entah buat di kantor atau untuk kerja, atau lagi mikir mungkin saya nggak bawa laptop karena terlalu mencolok, jadi saya bisa kerja di rumah pakai monitor di rumah, kerja di kantor pakai monitor di kantor. Siapa tahu di jalan pakai handphone aja, karena toh banyak yang kayak begitu juga. Ini adalah PC-PC yang cocok banget buat kalian. Nah, bagi kalian yang mungkin ada ide lain ini bisa dipakai untuk ngapain, ide positif tentunya ya, tulis di komentar di bawah ya. Saya juga pengen tahu menurut kalian PC-PC kecil mungil seperti ini cocoknya untuk pola kerja atau pola penggunaan yang seperti apa. Yang jelas bagi kami, keduanya meski memang mungkin performanya bukan yang luar biasa, tapi sangat mengesankan bagi kami. Terutama tadi konsumsi dayanya ya, rendah banget. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.